Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 8. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Bagaimana cara yang efektif untuk menelaah kebahasaan teks eksplanasi? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bergabung dalam pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Sebelum kita menelaah unsur kebahasaan teks eksplanasi, berikut terlebih dahulu kita pahami konsep dasarnya dulu. Teks eksplanasi memiliki 4 unsur kebahasaan. Yang pertama adalah memuat konjungsi kausalitas, terutama untuk teks eksplanasi yang berpola kausalitas. Kemudian unsur yang kedua adalah mengandung konjungsi kronologis, khususnya untuk teks eksplanasi berpola kronologis. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga adalah di dalamnya mengandung kata benda yang merujuk pada fenomena yang dibicarakan. Kemudian unsur kebahasaan yang keempat adalah digunakannya kata teknis sesuai dengan fenomena atau topik yang sedang dibicarakan. Dengan demikian, ada 4 unsur kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya dijelaskan tentang konjungsi kausalitas. Yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat, ditandai dengan penggunaan kata hubung atau konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, maka, akibatnya, dan seterusnya. Terdapat pada teks eksplanasi dengan pola kausalitas. Dicontohkan di sini, saat ini para petani seringkali menggunakan banyak pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Akibatnya dapat mempengaruhi populasi hewan maupun cacing yang berada di dalam tanah dan seterusnya. Kata akibatnya adalah salah satu konjungsi yang bersifat kausalitas. Ini contoh konjungsi kausalitas. Kita lanjut untuk ciri kebahasaan yang kedua, yaitu konjungsi kronologi. Yang dimaksud dengan konjungsi kronologi adalah kata hubung yang menyatakan hubungan atau urutan waktu ditandai dengan penggunaan kata hubung atau konjungsi. Kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, mula-mula, dan seterusnya. Khususnya terdapat pada teks eksplanasi dengan pola kronologis. Dicontohkan, mula-mula suhu di sekitar akan naik dan mata air di sekitar akan menjadi kering. Lalu gunung akan mengeluarkan suasana gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa kecil. Kemudian endapan magma terdorong dari perut bumi oleh gas bertekanan tinggi. Setelah itu letusan gunung berapi menghasilkan lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan yang panas. Kata yang bercetak merah, mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu adalah merupakan digunakannya konjungsi kronologis atau urutan waktu. Kita lanjut. Digunakannya kata benda merujuk pada fenomena. Kata benda yang dicantumkan secara langsung merujuk pada fenomena yang dibicarakan dan tidak merujuk pada kata ganti penceritanya. Misalnya, Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua, dan sebagainya. Dicontohkan, mencairnya es di kutub utara dan selatan, kenaikan permukaan laut, dan kenaikan suhu secara global adalah beberapa akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Adapun pemanasan global sendiri disebabkan oleh gas rumah kaca yang terbentuk dari komponen-komponen gas berbahaya seperti CO2, N2O, dan CH4. Kata atau frase yang bercetak merah inilah yang merupakan kata benda merujuk pada fenomena yang sedang dibicarakan. Karena fenomena yang dibicarakan pada paragraf ini berkaitan dengan pemanasan global, maka kata-kata bercetak merah inilah yang merupakan kata benda merujuk pada fenomena.
Selanjutnya dicantumkannya kata teknis atau peristilahan. Kata-kata teknis yang dimaksud di sini adalah kata-kata khusus berkaitan dengan topik yang dibicarakan atau kata-kata yang secara khusus berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu. Dicontohkan, sejak dahulu kala para astronom atau ahli bintang mempelajari bintang-bintang di langit malam. Kemudian mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari luar angkasa dari dekat dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet. Para astronom menemukan berbagai penemuan yang luar biasa. Nah, ini istilah yang digunakan di dalam ilmu astronomi atau bumi dan antariksa. Kata-kata atau frase yang bercetak merah itulah merupakan kata teknis atau istilah berkaitan dengan fenomena yang dibicarakan atau disiplin ilmu yang sedang dibicarakan, yaitu ilmu astronomi atau bumi antariksa. Kita lanjutkan. Mari sekarang kita berlatih menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Satu teks eksplanasi yang akan kita telaah di sini berjudul Gerhana Bulan yang diambil dari salah satu laman internet. Silakan dibaca dalam hati. Yang kita telaah pertama adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Apakah dari teks eksplanasi ini di dalamnya memuat kalimat-kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas? Mari kita lihat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat di bulan. Kata yang bercetak merah yaitu maka dan karena ini adalah dua konjungsi kausalitas. Dengan demikian bahwa teks eksplanasi ini di dalamnya memuat kalimat yang mengandung konjungsi kausalitas yaitu maka dan karena. Kita lanjut pada telaah kebahasaan yang kedua, yaitu di dalamnya mengandung konjungsi kronologis. Kita lihat, meskipun berpola kausalitas, namun ada urutan-urutan peristiwa sebagai proses fenomena, sehingga digunakan pula konjungsi kronologis atau urutan waktu seperti berikut ini. Ini di dalam kita ambil dari teks yang ada. Saat ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Kata yang bercetak merah kemudian ini adalah salah satu konjungsi kronologis yang dipergunakan pada teks eksplanasi. Kita lanjutkan untuk ciri yang ketiga. Digunakannya kata benda merujuk pada fenomena. Kita ketahui bahwa teks eksplanasi ini membicarakan tentang disiplin ilmu yaitu ilmu astronomi atau mungkin ada yang mengistilahi ilmu bumi dan antariksa. Mari kita lihat fenomena berkaitan dengan apa yang dibicarakan. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari, tetapi oposisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan dan sebagainya. Kata atau frasa yang bercetak merah inilah yang merupakan kata benda merujuk pada fenomena yang sedang dibicarakan, yaitu terjadinya gerhana bulan dikaitkan dengan ilmu bumi dan antariksa atau tadi disebut dengan ilmu astronomi. Kita
lanjut untuk ciri kebahasaan yang keempat, atau digunakannya kata teknis atau peristilahan. Kita lihat secara langsung. Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika yang bercetak merah. Inilah yang merupakan kata teknis bidang astronomi atau bumi dan antariksa. Begitu pula dengan kata-kata yang bercetak merah di bagian berikutnya, yaitu node, ke titik oposisi, semuanya adalah kata teknis atau istilah berkaitan dengan topik atau disiplin ilmu yang sedang dibicarakan. Simpulan hasil telaah kebahasan teks eksplanasi. Simpulannya adalah teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan menggunakan pola kausalitas memuat 4 unsur kebahasaan yang dimiliki oleh teks eksplanasi, yaitu 1. Digunakannya konjungsi kausalitas. Misalnya, sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi. 2. Digunakannya konjungsi kronologis. Misalnya, ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya 2 titik. 3. Mencantumkan kata benda merujuk pada fenomena. Misalnya, gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. 4. Banyak terdapat kata teknis atau peristilahan bidang ilmu bumi dan antariksa atau astronomi. Misal, hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Setelah kita sudah memahami tentang konsep dan cara menelaah kebahasaan teks eksplanasi, maka sekarang silakan berlatih mandiri dengan cara mengambil satu teks eksplanasi, bisa dari buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 atau mungkin mengunduhnya dari laman internet, kemudian menelaah unsur kebahasaannya seperti yang dicontohkan di buku. Selamat berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan pekerjaan yang optimal. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.